Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang dahsyatnya tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sittan. Tulu as-samsi min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabah, aw khasata ahadikum, aw amral ammah." Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah melakukan amal perbuatan sebelum datangnya 6 perkara. Yang pertama, tulu as-samsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Awid dukhan, kemudian munculnya dukhan. Awid dajjal, munculnya dajjal. Awid dabah, binatang melata. Aw khasata ahadikum aw amral amah, kematian salah seorang kalian atau datangnya hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, pada riwayat lain urutan-urutan tentang tanda kekuasaan Allah dengan menampakkannya kemahakuasaannya di zaman akhir, yaitu ada 10. Yang pertama adalah ad-dukhan, yang kemudian disusulnya musnahnya teknologi serta hadirnya Imam Mahdi untuk memimpin umat. Kemudian di situ Dajjal tampil. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Dan yang keempat, fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari barat. Kemudian yang keenam, dabatul ardi, munculnya binatang melata dari bumi yang bisa bicara. Kemudian yang ketujuh, angin lembut menyambut kaum mukminin untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedelapan, seluruh daratan bumi timur tenggelam. Yang kesembilan, 10 daratan semuanya, terutama di sebelah barat, seluruhnya akan tenggelam. Kemudian dari perut bumi keluar api panas yang semua lari ke Syam. Itulah akhir kehidupan. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Aqidatul Mu'min diterangkan bahwa di padang mahsyar bumi itu warnanya putih, bersih, tidak ada tanda. Lamanya kita tak terkira, matahari didekatkan, banjir keringat, neraka jahanam ditarik dengan sekitar 70.000 himam tali kekang di akhirat. Yang satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat, sehingga sekitar 4.900.000.000 malaikat menarik neraka jahanam, yang malaikat satu itu kekuatannya tak terbayangkan. Manusia akan dikumpulkan dengan telanjang kaki, tidak mengenakan pakaian, tidak disunat. Dan manusia pertama setelah sekian lama, tidak ketentuan waktunya, manusia pertama yang akan dikenakan baju oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah,
binatang, burung, seluruh makhluk hidup dikumpulkan. Bumi dan langit diganti. Maka kita nanti bisa melihat tanda-tanda orang yang beriman ketika di padang mahsyar. Orang yang bersinar wajahnya karena dia min atharil wudu. Di dunianya selalu menjaga wudu. Dia akan terus bercahaya karena dia istiqomah, tetap berpegang teguh pada Islam sampai di hari tuanya, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan mendapat naungan di saat orang lain tidak dapat naungan di padang mahsyar? Di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemuda yang ahli ibadah, seseorang yang hatinya terus terpaut mu'allaqun bil masjid, kepada masjid. Kemudian yang mendapat naungan di saat orang lain tidak dapat naungan adalah dua manusia yang saling cinta karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena syahwat. Selanjutnya laki-laki yang takut kepada Allah ketika diajak berzina dengan wanita cantik, wanita kaya, wanita berkedudukan. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Kemudian siapakah mereka yang akan mendapat naungan di saat orang lain tidak dapat naungan? Orang yang selalu bersedekah dengan sir atau rahasia. Selanjutnya yang dapat naungan adalah orang yang menangis kala sepi sendiri karena takut kepada Allah. Karena itu jamaah rahimakumullah, ada berbagai tanda-tanda orang yang bahagia nanti di sana, yaitu orang yang terus waktu hidupnya meminjamkan hutang. Kemudian ketika yang berhutang tidak bisa mengembalikan, dia tangguhkan dan membebaskan hutang sesama orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, ada golongan yang nantinya akan diberi kesempatan untuk memilih bidadari mana yang ia suka. Siapakah mereka? Dia adalah orang yang beriman, yang ketika akan melampiaskan hawa marahnya, hawa ghadabnya, dia sempat, dia bisa, tetapi dia tahan. Ketika dia menahannya, maka besok Allah akan mempersilahkan untuk memilih bidadari yang mana ia suka. Jamaah rahimakumullah, ada golongan-golongan yang mati syahid. Di antaranya orang yang dosanya diampuni sejak awal, langsung diperlihatkan tempatnya di surga, terlindung dari siksa kubur, aman dari ketakutan, diletakkan mahkota ketenangan, dinikahkan dengan 72 bidadari dan memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Siapakah mereka? Itu orang yang terus berjuang di jalan Allah. Kala panas kepanasan tidak masalah, kala hujan kehujanan tidak masalah. Yang ia lakukan adalah setiap nafasnya selalu membela agama Allah. Bahkan dia wafat gugur di medan perang ketika membela agama Allah. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang kita simak bahwa akhirnya dunia ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Dunia yang didewa-dewakan oleh para ahli dunia, para hubbud dunia, sehingga dia karahiyatul maut, dia akan memberikan, dia akan melihatkan, menunjukkan dirinya bahwa semuanya adalah sia-sia. Karena itu jamaah rahimakumullah, teruslah kita berlindung kepada Allah setiap salat, baik wajib atau sunnah. Sebelum salam, mohonlah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati.
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal dan fitnah dajjal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.